Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Suryati dengan NIM 1923404 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Baiklah, langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama adalah buku hukum. Buku hukum adalah buku yang berisi dan membahas hukum-hukum tertentu, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum politik, dan lainnya. Contoh buku hukum yaitu buku pengantar hukum pidana yang ditulis oleh Suyanto dan diterbitkan oleh Republis. Buku ini terdiri dari 16 bab. Buku ini membahas tentang teori-teori tentang hukum pidana dan ruang lingkupnya, tentang azas-azas dalam hukum pidana, tentang lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana, tentang percobaan dan penyertaan, tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dan lainnya. Yang kedua itu buku bidang lain. Buku bidang lain adalah buku yang berisi dan membahas bidang-bidang tertentu yang tidak berkaitan dengan bidang hukum. Contohnya yaitu buku psikologi kepribadian yang ditulis oleh Al Wilson yang diterbitkan oleh UMM Press. Buku ini terdiri dari 4 bagian dengan 20 bab. Buku ini membahas mengenai paradigma psikoanalisis, paradigma trait, paradigma kognitif, dan paradigma behaviorisme. Yang ketiga itu buku rujukan. Buku rujukan adalah buku yang memuat informasi yang singkat dan padat tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pemakai, seperti ensiklopedia, kamus, atlas, dan lainnya. Contoh buku rujukan yaitu Kamus Hukum Internasional dan Indonesia yang diterbitkan oleh Permata Press. Buku ini berisi istilah-istilah dalam bidang hukum yang meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum Islam, hukum perburuhan, hukum agraria, hukum administrasi negara, dan hukum pajak dan lingkungan. Selanjutnya itu himpunan peraturan perundang-undangan. Himpunan peraturan perundang-undangan adalah kumpulan sebuah peraturan yang sudah tertera di dalam undang-undang. Contohnya yaitu Contoh himpunan peraturan perundang-undangan yaitu Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Himpunan peraturan perundang-undangan ini berisi mengenai undang-undang ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri. Selanjutnya itu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Contoh jurisprudensi yaitu jurisprudensi hukum acara perdata bagian 1 yang ditulis oleh Suarso dan diterbitkan oleh Sinar Grafika. Jurisprudensi hukum acara perdata bagian 1 ini tentang kompetensi kewenangan pengadilan. Selanjutnya itu laporan penelitian hukum. Laporan penelitian hukum adalah penyelesaian studi kasus yang melaporkan sebuah penyelidikan atau eksplorasi masalah, identifikasi pertanyaan yang akan diselesaikan, dan termasuk data yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan oleh peneliti di bidang hukum. Contoh laporan penelitian hukum adalah laporan penelitian perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kepolisian Resort Grobongan yang ditulis oleh Bambang Dwi
Baskoro tahun 2010. Selanjutnya itu hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum adalah hasil atau laporan dari sebuah seminar yang diadakan yang berisi tentang hukum. Contoh hasil seminar hukum yaitu kumpulan hasil seminar hukum nasional ke-1 sampai ke-4 dan Konvensi Hukum Nasional 2008 tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, kehendisan sistem dan politik hukum nasional yang ditulis oleh Profesor Dr. Brahda Nawawi Arif SH dan diterbitkan oleh Pustaka Magister Semarang tahun 2008. Selanjutnya itu naskah akademis. Naskah akademis adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Contoh naskah akademis yaitu naskah akademis rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2018. Selanjutnya itu clipping bidang hukum. Clipping bidang hukum adalah potongan dari surat kabar, majalah, buku, tabloid, dan lainnya yang berisikan tentang hukum yang kemudian potongan tersebut disusun menurut sistem tertentu pada suatu bidang seperti kertas, karton, dan lainnya yang dijadikan sebagai bahan dokumentasi. Contoh clipping bidang hukum yaitu potongan koran dengan judul ketentuan pidana penjara perlu segera dievaluasi. Selanjutnya itu berita negara. Berita negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara. Di Indonesia, berita negara diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Contoh berita negara yaitu Berita Negara Republik Indonesia Nomor 394 yang berisi peraturan Menteri Hukum HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang berisi 6 bab, yaitu yang pertama ketentuan umum, permohonan pengajuan, perkumpulan permohonan, pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, permohonan secara non-elektronik, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Selanjutnya itu lembaran negara. Lembaran negara adalah referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman, ordonansi, dan rileksmen. Contoh lembaran negara yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 399 berisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak yang berisi 5 bab, yaitu ketentuan umum, penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu, harga jual eceran jenis BBM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup. Selanjutnya yaitu lembaran daerah. Lembaran daerah adalah terbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk peraturan daerah. Contoh lembaran daerah yaitu Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 yang berisi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berisi 10 bab, yaitu ketentuan umum, ruang lingkup, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, peran masyarakat, kerjasama dan kemitraan, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Selanjutnya yaitu himpunan berseri atau himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin. Himpunan berseri adalah himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara berseri secara terus-menerus.
Contoh himpunan keputusan menteri tertentu yaitu Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2006 yang berisi satu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2005, satu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2004, 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2003, 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2002, dan satu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2001. Selanjutnya itu majalah hukum. Majalah hukum adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Saat ini majalah hukum nasional terbit secara periodik 2 kali dalam setiap volume, yakni di bulan Juli dan bulan Desember. Contoh majalah hukum yaitu Majalah Hukum Nasional volume 50 nomor 2 tahun 2020. Majalah hukum ini berisi 7 artikel yang salah satunya berjudul Aspek Hukum Keselamatan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Medis dan Kesehatan di Masa Pandemi. Selanjutnya yaitu majalah lain. Majalah lain adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran kuarto dan dijilid dalam bentuk buku yang diterbitkan secara berkala yang berada pada bidang lain atau bentuk lain. Contoh majalah lain yaitu majalah Kontan edisi khusus melintasi rintangan ekonomi 2020 yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia bulan Desember tahun 2019. Selanjutnya itu surat kabar. Surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Contoh surat kabar yaitu Surat Kabar Kompas edisi Kamis 5 Desember 2019. Selanjutnya itu brosur dan pamflet yang berkaitan. Brosur dan pamflet adalah media informasi yang berbentuk selebaran yang dicetak dan berisi informasi berupa teks dan gambar yang berkaitan dengan bidang hukum atau bidang lainnya yang berkaitan. Contoh brosur atau pamflet yang berkaitan yaitu 8 prioritas hukum pemerintah rekomendasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia tahun 2019. Selanjutnya bahan pustaka bukan buku, misalnya compact disc, microfiche atau microfilm, gambar atau foto. Bahan pustaka bukan buku adalah mencakup semua bahan yang tidak dijilid ke dalam bentuk sebuah buku, seperti CD yang merupakan cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data. Microfiche merupakan reproduksi dari lembaran-lembaran film negatif yang ditata dan disimpan dalam jaket film berukuran 10 x 15 cm. Gambar atau foto merupakan gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian pada waktu tertentu. Contoh bahan pustaka bukan buku adalah CD, microfiche, dan foto. Foto yang terlihat adalah foto saat persidangan di pengadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.